Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Ya, mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Rahmat dan anugerah Tuhan, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan Tuhan, pertolongan, dan bahkan juga pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Yakobus 1 ayat 19 dan 20. Saya bacakan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jemaat dikasih Tuhan, perhatikan ini. Ingat akan hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Untuk itu Tuhan beri kita ini 2 telinga. Ya, mulutnya 1. Supaya dengan 2 telinga ini kita bisa mendengar lebih jelas. Lebih cepat mendengar, lebih bisa menangkap. Dan tidak mulutnya yang banyak ngomong, ya. Jangan buru-buru berkata-kata. Alasannya lah mulut kan di depan gitu. Makanya ngomong dulu, ya. Tidak demikian saudara dikasih Tuhan, hendaklah kita cepat mendengar, lambat berkata-kata. Kenapa? Karena kalau kita sudah mendengar, kita jadi tahu. Sehingga ucapan atau perkataan kita ini punya dasar dari apa yang kita dengar. Kalau kita sudah tahu kebenaran yang kita dengar itu, maka perkataan kita itu perkataan yang benar juga. Boleh dikatakan berbobot gitu loh ya. Nah sebaliknya kalau kita ngomong dulu sebelum mendengar, seringkali sok tahu. Seringkali yang terjadi kesalahpahaman. Karena belum tentu ya pemahaman kita ini benar. Makanya harus mendengar dulu supaya tahu. Kan harusnya demikian. Termasuk juga mengenai kebenaran firman Tuhan. Ada banyak contoh di Alkitab. Sebagai contoh salah satunya Maria dan Marta. Ketika Maria duduk dia mendekat kaki Tuhan, mendengarkan Tuhan, Marta sibuk bahkan ngomel-ngomel loh. Ngomelnya ke Tuhan juga loh. Ya, dikatakan kenapa saudaraku ini tidak membantu aku. Loh, sibuknya Marta itu sibuknya sendiri loh, bukan yang diinginkan Tuhan. Jadi Marta tidak mengerti sesungguhnya apa yang Tuhan kehendaki. Maria ngerti karena Maria mau mendengarkan Tuhan. Nah, kalau kita mau banyak mendengar, kita akan jadi banyak mengerti. Itulah kenapa di sekolah, murid-murid diminta banyak mendengar. Jangan ngomong sendiri ketika guru sedang mengajar. Supaya apa? Jadi ngerti. Nah, kalau kita sudah banyak mendengar, kita jadi tahu. Ketika kita tahu, maka perkataan kita itu perkataan yang benar. Jadi tahu. Jadi bukan hanya asal ngomong. Perhatikan, contoh juga dalam waktu-waktu ini ya, biasanya nanti akan semakin gencar yang namanya debat. Ya, di televisi sering kita menyaksikan ya. Wah, seringkali orang tuh nggak mau ngalah, ngomong maunya.
yang maunya didengerin, bukan mendengarkan tapi maunya didengar. Sehingga akhirnya satu dengan yang lain kayak rebutan ya, kesempatan untuk banyak ngomong. Yang nonton ikut bingung ini ngomong apa gitu ya. Karena itu ya sekali lagi cepat untuk mendengar, lambat berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Nah, orang yang marah kecenderungannya juga ngomong terus, ngomel-ngomel, maki-maki kan gitu. Ya. Dan akhirnya terjadi apa? Justru bukan mengerjakan kebenaran. Firman Tuhan katakan, amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Karena orang yang marah mengedepankan emosinya, mengedepankan mungkin dia kekecewaannya, mungkin dia banyak hal lah ya. Dan itu seringkali bukan dari apa yang dia dengar dari Tuhan. Karena Tuhan pasti menyampaikan apa yang baik, membawa damai dan ketenangan. Tetapi kalau orang marah, ya inginnya menang sendiri. Jemaat dikasih Tuhan, ayo belajar ya untuk kita lebih banyak mendengar. Dengarkan dulu. Menghadapi masalah apapun kalau lebih banyak mendengar, engkau akan jadi tahu. Oh, duduk perkaranya seperti ini. Karena seringkali yang terjadi itu belum tentu seperti yang kita pikirkan. Kalau belum ada keterangan yang lebih jelas, sehingga kita bisa salah ya. Salah ngomong, salah dalam bertindak, itu bisa mengakibatkan masalah menjadi semakin tidak membaik. Mari jemaat dikasih Tuhan, dengarkan dulu, termasuk terhadap firman Tuhan. Dengarkan apa kata Tuhan, baru melangkah. Bukan melangkah dulu, baru nanti minta petunjuk Tuhan. Nah, kalau sudah salah jalan, akhirnya kita bisa tersesat, kita mesti muter balik dan sebagainya. Nah, kalau kita bertanya terlebih dahulu, kita mendengarkan lebih dulu. Ya, setelah bertanya, mendengar ya tentunya, jawaban apa yang diberikan, kita bisa melangkah dengan tenang. Karena kita tahu kemana harus melangkah. Dengan kita mendengar. Ingat, firman Tuhanlah yang akan menjadi kekuatan bagi kita. Iman juga timbul dari pendengaran. Dengan kita mendengar timbul iman. Nah, karena itu lebih banyak mendengar, terlebih firman Tuhan. Jangan melangkah gegabah supaya kita tidak salah langkah, dan jangan juga berucap terlalu banyak tanpa kita mendengarkan kebenaran, sehingga perkataan kita justru bisa menimbulkan masalah yang baru. Mari jemaat dikasih Tuhan, dengarkan lebih banyak, sedikit berkata-kata, dan jangan cepat marah. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Tuhan mengajarkan kami untuk kami lebih banyak mendengar, lebih cepat mendengar. Tidak terburu-buru dengan perkataan kami. Tetapi supaya kami mendengar terlebih dahulu sehingga kami mengetahui akan kebenaran. Mengetahui duduk perkaranya. Sehingga kami tidak salah berucap, tidak salah berkata-kata. Demikian juga supaya kami tidak cepat marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Mohon selalu pimpinan-Mu, mohon selalu penyertaan-Mu, dan juga hikmat-Mu ya Tuhan. Sehingga kami bijaksana di dalam setiap ucapan kami. Terima kasih, kami menyerahkan seluruh hidup kami. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.